sekarang tim sedang bersiap-siap untuk melakukan ekspedisi susur Gua Mataroang. Dan di sini sudah siap para pemandu warga setempat yang akan memandu kita untuk memasuki Gua Mataroang. Yuk ikut kita bareng untuk menjelajahi gua. Kita tengah berada di perkebunan mente. Kita akan mengarah ke Gua Mataroang. Perjalanan menuju Gua Mataroang ini akan ditempuh kurang lebih selama 1 km. Dari jalan Ikaw ginabay ya tare. Bayi dah. Jadi kita harus teriak-teriak untuk memberitahu rekan-rekan kita yang tertinggal, karena suasana perkebunan atau ilalang yang sangat tinggi, biar tidak tersesat. Makanan diet yang paling terkenal dari Jepang itu konnyaku. Itu kalian bisa dapat nih dari si porang ini. Nah, ini bunga porangnya. Ini tuh bentuknya umbi-umbian gitu di bawah. Terus dia modelnya kayak ubi lagi. Kayak ubi di bawahnya dicabut. Nah itu ntar ada tepungnya, tepung porang. Itu nanti kalau diolah bisa jadi makanan diet. Oke, ini makanan diet yang paling terkenal nih, konnyaku. Bahasa kerennya konnyaku. Dari kejauhan sudah tercium bau-bau
kotoran kelelawar. Sudah terasa dingin. Ya, suasananya dingin nih. Mungkin udara dari dalam gua terasa dingin dan sedikit bau-bau kotoran kelelawar. Ini menandakan bahwa di gua ini ada kehidupan. Ciri khas dari gua yaitu kelelawar. Melihat adanya udara dari dalam gua yang keluar berupa asap atau sedikit keabu-abuan, ini menandakan bahwa tekanan udara di dalam itu lebih besar daripada udara luar. Kalau kita lihat dan kita rasakan bahwa udara dingin dari dalam gua berhembus keluar, sehingga kita dapat dari mulut gua ini kita dapat merasakan hawa atau sensasi dingin, dan juga kita dapat menghirup sedikit aroma kelelawar yang dihembuskan dari dalam gua. Penasaran bagaimana bentuk mata roang? Yuk kita ikuti susur gua kali ini, ekspedisi mata roang. Kita sudah berada di depan Gua Mata Roang. Gua Mata Roang ini merupakan gua basah yang memiliki sungai bawah tanah di dalamnya. Untuk mencapai sungai bawah tanah atau memasuki Gua Mata Roang, tim menggunakan peralatan seadanya dan melalui 3 step. Yang pertama itu kurang lebih sejauh kedalaman 5 meter menggunakan batang bambu yang sudah disediakan di pinggir gua, kemudian masuk lagi 5 meter kedalaman, kemudian baru akhirnya menjelajah ke dalam hingga menemukan sungai bawah tanah. Untuk ketinggian gua sendiri itu kurang lebih 15-20 meter. Kemudian untuk naik ke daratan lagi, maksudnya dari dalam mata roang ke atas mulut gua, itu harus melalui pinggiran luang sedalam 50 meter dan hanya menggunakan seutas tali. Tim ekspedisi menuruni mata roang menuju sungai bawah tanah yang ada di bawah. Ini kita lihat Pak Aris mulai menuruni tangga buatan berupa kayu, saudara-saudara. Oke, kami sudah sampai di titik pertama. Oh, banyak kelelawar. Kelelawar. Ada kelelawar. Kita turun pelan-pelan. Seru. Woi, kelelawarnya banyak. Ini salah nih, jalan. Macet berat kok. Wah, itu.
Banyak. Kelelawar. Ini dulu yang mereka lawang kulit. Oh. Oh. Jadi menurut warga, ketika hujan lebat, air bisa mencapai kurang lebih mendekati ini mulut paling atas gua, dan katanya kelelawarnya itu sampai terbawa arus sampai ke Waikuli yang kita cek sebelumnya. Itu kelelawar sampai terbawa arus ke sana. Oke, kita lanjut lagi. Ada bunyi sih. PH 7,81 Pak ya. 7,70 itu turun, nanti paling inti yang udah stabil 0,01. Apanya Pak? Salinitas. Salinitas 0,01. ORP nya min 34. ORP? Iya, ORP min 34. Suaranya mana suaranya? Oke. Faris, maaf Faris. Saya video. Mari kita menikmati kopi asli Manggarai. Mari Bapak minum. Nikmati kopi Manggarai. Bapak-bapak, sekarang kita masuk di Gua Mata Ruang. Gua ini adalah salah satu inlet. Kalau di bahasa geologi itu namanya inlet. In itu masuk, let itu tempat masuknya air. Tadi kita sempat masuk ke dalam. Di dalam ternyata ada bambu, ada sendal, ada botol, ada kayu. Jadi hampir semua sampah yang ada di Sambi dan Kajong itu masuk ke sini. Perkiraan kami kemarin sudah menemukan satu outlet di Waikuli namanya. Jadi ini adalah satu inlet dari Waikuli. Tadi di dalam juga ada persimpangan ya Pak ya. Untuk masuk ke gua ke hutan di sana. Jadi ada pintu masuk, pintu keluar lagi di sana. Mungkin ada luang di sana. Tapi waktu kita nggak cukup untuk ke sana. Jadi kemarin kita sudah ketemu outlet, sekarang kita sudah ketemu inletnya. Artinya untuk KBAK memang dari sini sama sana harus kita KBAK, harus diamankan supaya air yang mengalir ke Waikuli itu tetap terjaga. Itu aja. Kita lihat bisa lihat speleotem yang bagus sekali. Ada tirai, ada stalagmit, kemudian ada flowstone, ada yang kemarin seperti usus yang di Luang Buah, kemudian ada sisik, ada gurden, ada tiang,
tiang. Iya, pilar. Pilar, ada pilar. Jadi pilar itu stalaktit dan stalagmit sudah nyambung. Sudah nyambung Jadi kan kalau dari atas itu namanya stalaktit, Pak. Kalau dari bawah itu stalagmit. Kalau dia sudah menyambung, itu namanya pilar. Jadi kayak tiang itu namanya pilar. Dan ini butuh waktu ribuan tahun. Kalau lubang sebelahnya sudah hampir mau sambung saja. Oh, sudah mau sambung. Oh, sudah berarti masih berjalan proses. Masih berjalan. Tapi memang di dalam masih berjalan di sebagian. Ribuan tahun Pak untuk. Jadi ya, oke. Ini adalah batu gamping formasi Bari, Pak, namanya. Jadi kalau di Ruteng, di Manggarai itu batu gampingnya ada dua, batu gamping formasi Bari dan batu gamping Waihekang. Formasi Bari ini lebih tua dari Waihekang. Waihekang itu umurnya 5 sampai 9 tahun. 9 juta tahun. Juta tahun loh, bukan tahun yang lalu. Kita ngomongnya juta tahun. Kemudian kalau Bari ini masuk ke Miocene awal sampai tengah. Jadi dia masuk di 20-an 3 juta tahun yang lalu. Jadi memang dia di bawah, lebih tua ini, lebih tua batu ini daripada yang ada di kalau di Ruteng itu kan ada Liang Bua itu. Nah, itu formasi Waihekang tuh. Jadi lebih tua yang di sini. Lebih tua yang ini. Jadi tapi kenapa bisa lebih di atas di sini ya gitu kan? Karena ada struktur. Jadi dia sistemnya ini itu anti-clean namanya. Anti-clean itu kayak gunung gini, melipat gini. Jadi si Bari itu sebenarnya dia di bawahnya si Waihekang. Jadi kan karena dia kayak ginilah. Ini kan gini ya. Nah, tumpang tindih ini. Karena di atas ini sudah hilang atau mungkin nggak ditumbuhin mungkin ya. Karena sudah keangkat dulu. Saya nggak tahu prosesnya seperti apa, apakah hilang atau nggak ditumbuhin. Jadi Waihekang yang di sini, yang si ini kan tinggal di sini. Jadi di atasnya. Jadi tersingkap. Jadi tersingkap. Tetapi yang ada di sini kan yang Bari, yang di bawahnya sebenarnya. Jadi kalau di geologi itu namanya ada hukum apa namanya? Hukum stratigrafi ya. Hukum stratigrafi itu yang di bawah itu selalu lebih tua daripada yang di atas. Artinya kalau kita bangun itu kan numpuk-numpuk. Tumpukan itu kan lebih. Tumpukan pertama itu berarti lebih tua. Tumpukan pertama lebih tua daripada yang ada di atasnya itu. Ciri khas laut. Lingkungan laut. Jadi kalau di geologi kami punya namanya HCl. HCl itu larutan. Kalau kita teteskan ke batu itu ada reaksi, ada ngejos itu. Kayak soda. Nah, kayak soda jus itu, kayak sudah dibuka jus itu. Kita tetesin jus itu, sayangnya kita nggak bawa. Itu namanya pasti dia dari laut dulunya. Kenapa? Karena ada CaCO3-nya. Terserah dia mau batu gamping atau batu pasir yang semennya dari laut. Jadi memang ini dulu laut. Flores ini kalau dari sejarahnya kan dia memang dia setelah Sumba. Paling tua di Manggarai di NTT ini Pulau Sumba. Pulau Sumba itu udah duluan. Pulau Sumba itu bareng dengan Pulau Jawa naiknya. Artinya naik ke permukaan. Naik ke permukaannya. Kalau Flores, Sumbawa, Lombok, Bali itu setelah Jawa. Jadi gesernya itu mulai sekitar 10 juta tahun yang lalu. Berarti naik ke permukaan laut ini karena tumbukan. Karena tumbukan. Jadi dari utara ada kita masuk lempeng Eurasia. Dari selatan ada lempeng Australia. Ini nusuk. Kalau tabrakan gini kan ada yang naik, ada yang turun. Iya. Karena lempeng Australia ini lempeng samudra, ini lebih berat. Sehingga kalau tabrakan yang lebih berat selalu dia di bawah. Kalau kita lihat ada tabrakan truk sama motor, itu kan motornya yang mental ke atas. Jadi ini hanya mental ke atas, jadi gini. Nah ini naik ke atas, ini turun ke bawah terus. Kemudian jadi magma di sini ada gunung api. Kan kita lihat ada anak Ranaka.
sekarang kita telah berada di Ruteng, di mana Ruteng itu sendiri terkenal dengan perkebunannya. Ada perkebunan mente, ada perkebunan kopi, dan juga ada perkebunan kemiri. Jadi proses kemiri ini dia jatuh dari pohonnya tunggu kering. Jadi kita kupas kulit pertamanya, lalu kupas lagi kulit kedua. Nah, kupas begini. Ini kulit pertamanya. Yang ini kulit kedua. Baru kalau jadi begini harus jemur. Kalau sudah kering sampai 5 hari jemur, tahu direu mungkin ada alat. Di sambi. Ini sambi. Di sambi tidak ada. Belum ada alat kupas kulit ini. Pemecah kulit kemiri belum ada. Jadi mecahinnya manual. Ini agak keras dia. Oh, jadi harus Kulit Karena belum dijemur. harus dijemur dulu 5 hari, baru setelah itu bisa kita kupas manual pakai tangan. Pakai tangan. Ini kemiri yang sudah jatuh dari pohonnya, sudah di tanah, lalu sama ibu dipilih. Dipilih lagi. Setelah dipilih itu sama ibu diapakan, Bu? Dikupas. Belum, baru dijemur. Oh, dijemur. Iya, 3 hari baru Baru bisa dikupas, baru Iya. dikeprek. Oh. Iya. Awalnya itu Ndek dikupas kulit luarnya dulu. Iya. Oh, Ini yang ini. Oh, jadi ibu tinggal ngambil ininya ya, Ya. nanti ya dibawa ke bawah. Iya. Dijemur. Yo, dijemur itu ibu udah bawa ke bawah, tinggal ininya aja. Berarti dikupas dulu kulit luarnya. Iya. Berapa lama ini? Prosesnya lama. Berapa Iya. lama, Mama? 3 hari. 3 hari untuk Iya, untuk apa? Kupas. Ini Mama biasa ngupas segini dari pagi sampai siang atau segini ini berapa lama? Kalau banyak ini, sampai kalau orang banyak itu tidak bisa. Kalau banyak itu Iya. kemiri. Kalau 3 karung, Ya. berapa? 3 orang atau 4 Oh, 3 orang. sampai 4 orang ya. 4 orang. Iya. 3 karung. Kalau banyak ini. Oke, ini tadi kita telah berbincang dengan Ibu. Ini bagaimana proses pemilihan kemiri yang jatuh dari pohon ke tanah, kemudian dikupas kulit luarnya, baru akhirnya dibawa, dikeringkan dan dibawa ke reo untuk dijual. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Hasil bumi Manggarai. Saya lumpurnya biar tidak loncat. Kena kepala lagi dia. Nah. Nah. Ini hasilnya. Proses jadi.